Gaji UMR, tapi tetap mau berinvestasi, memangnya bisa? Halo, kembali lagi di Total Tips Total Quality Indonesia. Memiliki gaji UMR kerap kali menjadi alasan bagi sebagian orang untuk menunda investasi. Padahal investasi di gaji UMR bisa kita lakukan jika kita dapat mengatur keuangan dengan tepat. Investasi adalah salah satu cara yang bisa kita lakukan untuk mencapai masa depan yang cemerlang. Adapun beberapa tips yang bisa kita lakukan untuk berinvestasi walaupun gaji kamu UMR. Tips yang pertama, menetapkan tujuan. Salah satu tips agar kamu bisa berinvestasi adalah dengan menetapkan tujuan finansial. Pada dasarnya, setiap orang pasti memiliki tujuan finansial masing-masing. Misalnya saja, untuk mempersiapkan pendidikan anak, perencanaan dana pensiun, merenovasi rumah, atau jika ini memiliki apartemen yang bersubsidi, kita harus memiliki tujuan ini untuk menetapkan investasi yang tepat demi mencapai tujuan kita. Jadi, dengan menetapkan tujuan keuangan kamu akan lebih mudah mengelola gaji setiap bulannya. Tips yang kedua, menghitung pemasukan dan pengeluaran. Pemasukan sendiri terdiri dari gaji, tunjangan, dan juga pemasukan tambahan lainnya, misalnya jika kamu melakukan pekerjaan sampingan yang lain. Setelah kita mengetahui total penghasilan kita juga perlu mencatat pengeluaran-pengeluaran apa saja yang setiap bulan pasti akan kita lakukan. Misalnya aja dengan adanya kebutuhan pokok kita, membayar kos, dan lain sebagainya, kita harus mencatatnya dengan rinci. Nah, selain dari pencatatan pengeluaran kebutuhan pokok, kita juga wajib mencatat pengeluaran yang lainnya, seperti dana darurat ataupun tabungan. Tips yang ketiga, membiasakan hidup hemat. Kebiasaan untuk bisa hidup berhemat perlu kita lakukan jika kita memiliki gaji UMR tapi ingin berinvestasi. Pasalnya, banyak sekali orang yang tergoda hanya karena diskon padahal kita tidak membutuhkan barang itu. Akibatnya, kamu jadi gagal untuk berinvestasi dan menyisihkan uangmu. Jadi, cobalah untuk lebih selektif dalam setiap pengeluaran-pengeluaranmu. Misalnya saja dengan mempertimbangkan apakah kita membutuhkan barang tersebut. Jika memang tidak perlu, kita harus bisa menahan diri untuk tidak membelinya. Tips yang keempat, menyusun anggaran keuangan bulanan. Dengan menyusun anggaran keuangan ini, kita akan lebih mudah menyisihkan uang untuk berinvestasi. Lantas, berapa persenkah yang perlu kita sisihkan untuk berinvestasi? Pada dasarnya, jumlah ideal untuk kita berinvestasi adalah 10-20% dari gaji UMR kita. Tips yang kelima, pilih instrumen investasi yang sesuai. Bagi investor pemula, memilih instrumen dengan resiko yang paling kecil adalah pilihan yang tepat. Contohnya saja seperti reksadana pasar uang dan obligasi retail. Well, kamu bisa mulai berinvestasi di reksadana pasar uang ataupun di reksadana pendapatan mulai dari 10.000 saja loh. Sementara untuk di obligasi retail, kamu bisa mulai di sekitar 1 jutaan. Namun, jika kamu ingin berinvestasi jangka panjang, misalnya saja untuk kebutuhan pensiun, kamu bisa memilih instrumen investasi seperti properti ataupun emas. Ini menjadi pilihan yang lebih tepat. Nah, itu tadi adalah beberapa tips yang bisa kita lakukan untuk berinvestasi walaupun kita memiliki gaji UMR. Sampai jumpa di Total Tips berikutnya. Apa kabar? Sukses!